kondisi ekonominya lagi baik, dia gugurkan. Nanti suatu saat ketika ekonominya lagi goyang, nanti dia ungkit lagi pemberian itu, ya. Maka pencatatan hitam atas putih ini juga menjadikan suatu bukti untuk menguatkan apa yang telah berlaku. Jangankan itu, yang sudah dibagi faraid saja kadang-kadang ada yang protes. Ini kasus ketika meninggal orang tuanya, sudah difaridkan abangnya, adiknya secara syariat, ya. Lalu adiknya ketika dia sudah dapat bagian dia, langsung dia jual, langsung itu loh, dan dimanfaatkan. Tanah abangnya beberapa tahun kemudian terkena perluasan jalan negara yang diganti rugi hampir 2 kali lipat daripada tanah adiknya. Lalu adiknya bangun, dibedah adik, bang, lu tanah ron karab 2 kali lipat daripada tanah lu nyaman, lu nahak lah. Jadi dia minta lagi, padahal sudah clear itu, masalah faraid sudah clear, ya. Adiknya sudah dijual lu hartanya, tapi tanah abangnya kena perluasan jalan negara, tapi adiknya nuntut lagi. Abangnya karena nggak mau ribut dikasih juga sikit, adiknya nggak puas, ya. Sampai mereka tidak saling berbicara, hanali silaturahim, hanali pegahaba, ya. Lalu pas hari raya kemarin, abangnya coba pergi ke rumah adiknya, ingin sambung silaturahim, tapi begitu sepi ke rumah adiknya nggak mau jumpa, lari dia, ya. Sampai seperti ini fitnah daripada harta. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi syarat yang kedua adalah pemberi hibah harus melakukan serah terima, ya, dan bisa dimanfaatkan ataupun ditasarrufkan. Kemudian syarat yang ketiga harus berlaku adil tadi, dan syarat yang keempat, pemberi hibah tidak berniat untuk mencegah kepada ahli waris yang lain. Contoh yang sering terjadi ketika ada anak perempuan saja, semasa hidupnya dihibahkan semua untuk anak perempuan dengan niat agar walinya tidak dapat. Nyata sih kejadian. Yang lucunya lagi, sudah dibuat demikian, walinya nuntut, nggak dihiraukan, sampai ketika anak ini mau kawin perlu walinya nggak mau nikahin. Hak aku penikah lo, namun hak lu dah tajuk. Jadi sampai seperti itu, ya. Padahal kalau mereka duduk secara musyawarah, ya, duduk dulu, ini bagaimana? Almarhum ada anak kecil nih, masih sekolah, anak perempuan, istrinya juga ibu rumah tangga, maka bagaimana? Boleh jadi wali itu mungkin menggugurkan haknya, ya, ada tunjuk pada adik. Jadi sampai seperti ini. Dan ini syarat-syarat dalam pemberian hibah ketika seseorang ingin memberikan pemberian kepada anaknya. Jadi di luar daripada wasiat, karena wasiat itu pada hakikatnya tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dan kalau 3 kewajiban ini telah dilaksanakan, tajhiz mayit, melunasi hutang, kemudian menjalankan wasiat almarhum, baru yang keempat adalah pelaksanaan pembagian harta faraid kepada ahli waris yang berhak daripadanya. Jadi ini kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan harta peninggalan. Jadi beda harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan itu ada kewajiban-kewajiban sebelum menjadi harta warisan. Kewajibannya ada 3: tajhiz mayit, biaya pemakaman si mayit, ya, pembelian kafan dan lain sebagainya, melunasi hutang almarhum, dan menjalankan wasiat. Setelah itu baru menjadi harta warisan. Baik, mungkin ini saja, kita buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, kita persilakan. Ya, terima kasih kepada Ustadz. Mungkin ada di antara kita yang ingin menanyakan. Kita mempunyai waktu sekitar 5 menit ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya bertanyakan, seorang pegawai negeri yang menduduki rumah yang bisa diidem, pegawai negeri
yang menduduki rumah yang bisa diperjualbelikan. Diperjualbelikan. Ya. Pegawai negeri tersebut sampai dengan pensiun dan meninggal. Perjanjian jual belinya itu antara pemerintah dengan jandanya. Perjanjian selama 20 tahun dan 5 tahun dibayar oleh jandanya dan 15 tahun lagi diteruskan oleh salah seorang anaknya yang laki. Dan anaknya ada berapa orang, dan 2 orang, 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki telah meninggal dan meninggalkan anak-anaknya. Dan pembagian warisannya bagaimana, itu yang saya mau tanyakan. Berarti yang meninggal orang tuanya, Orang tua perempuan, dua-dua jadi meninggal. Pertama ayah meninggal, kemudian Ya. ibu meninggal. Ya. Berapa orang anak tadi, Pak? Anaknya ada 8 orang dan 2 orang telah meninggal. 2. Dan meninggalkan anaknya. Siapa duluan meninggal antara anak dengan orang tuanya? Duluan anaknya. Duluan anaknya. Ya. Ya. Oke, kasus patah hati ya. Mungkin bisa Itu kita aja. pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita pakai papan tulis. Pak? Siapa duluan meninggal, suami dengan istri ini? Duluan suami meninggal. Ya. Kita perlu menentukan siapa duluan meninggal, siapa yang kemudian, Pak. Ya, biar apa namanya, untuk menentukan apakah ini kasus patah hati ataupun tidak. Karena kadang-kadang banyak dalam masyarakat kayak pegang kasus patah hati, padahal apa? Ketika duluan meninggal orang tuanya, baru meninggal anaknya, salah seorang daripada anaknya. Karena belum difaraidkan, mungkin difaraidkan ditangguhkan sampai 10 tahun, kan? Ya, ketika dilihat waktu itu, anunya akan meninggal, nggak dilihat lagi tahun berapa meninggalnya, sehingga dianggap akan patah hati. Padahal tidak. Ketika orang tua meninggal, anak ini masih hidup dulu, dan ini ada hak anak ini. Ya, makanya kita perlu menentukan apa namanya, penanggalan ataupun tahun, siapa duluan meninggal, siapa yang kemudian. Jadi suami istri ini dia punya 8 orang anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laki-laki dan perempuan berapa orang? 4 laki-laki, katakanlah laki-laki. Sini perempuan. Nah, yang pertama duluan meninggal suami. Ya, duluan meninggal suami. Berarti kita ingin menentukan yang mana harta suami yang akan difaridkan kepada istrinya. Ya. Jadi kalau ada harta, dari pembagian harta suami ini, istri dapat bagian 1/8, ya. Sisanya diberikan 7/8. Ini kalau kita lihat bagiannya dulu kepada anak laki-laki dengan pembagian 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Nah, masalahnya tadi rumah ini belum habis, belum lunas. Ya. Kemudian dilanjut berapa tahun tadi, Pak? Yang diselesaikan oleh suami? Dibayar oleh si jandanya dan 15 tahun dibayar oleh seorang anak laki-laki. Ya. 5 tahun dibayar oleh ibunya, ya. Dan 15 tahun dibayar oleh katakanlah inilah, kan. Ya. Baik. Maka ini harus benar-benar dipilah, ya. Yang mana yang menjadi saham ibunya, yang mana jadi saham anak laki-laki ini. Tentu dia kan telah mengeluarkan modal nih untuk menutupi cicilan rumah, ya. Mungkin cara yang paling gampang, ya, ketika
misalkan ditaksirkan harga rumah itu berapa, ya, berapa uang yang telah dikeluarkan oleh anak laki-laki ini, ya, maka ini harus dikeluarkan dulu. Misalkan harga satu rumah 1M misalkan, misal kita taksir, ya, uang yang dikeluarkan oleh anak laki-laki ini 200 juta, cicilan selama 15 tahun. Nah, sisa 800, ya. Dan ini yang sebelumnya ada juga dicicil oleh istri, ya. Ya, kalau istri mungkin dianggap saja mungkin mereka ini harta bersama nih daripada rumah tersebut, ya. Jadi yang kita selesaikan di bawah ini dulu, ya. Kalau misalkan harta 1M, lalu ada modal yang dikeluarkan oleh salah seorang daripada anak almarhum dengan membayar cicilan sampai 200 juta, maka dari sini ketika ditaksirkan 1M dikeluarkan dulu hak kepada salah seorang yang telah membayar tadi cicilan. Nah, sisanya ini baru dibagi kepada mereka dengan pembagian 2:1. Jadi karena 4 laki 4 perempuan, berarti semua dibagi 12. 800 juta ini dibagi 12. Nanti sudah dapat bagiannya, satu bagiannya berapa, yang laki-laki masing-masing dapat 2 bagian, 2, 2, perempuan dapat 1, 1, 1, 1, semua 12. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi istilahnya dikeluarkan dulu bagian. Oh, misalkan yang laki-laki ini menganggap karena dia sudah banyak mengeluarkan, ya udahlah rumah ini saya tolak saja, katanya. Rumah ini untuk saya, ya. Jadi yang laki-laki ini mengatakan, ini rumahnya bah kelun nanti, lun tolak hak orang madu. Boleh juga, ya. Jadi istilahnya dalam menyelesaikannya itu sifatnya lebih fleksibel, ya, tergantung bagaimana para ahli warisnya, apakah dia mau tolak kepada ahli waris yang lain ataupun dia, ya, kalau mau jual berarti ditaksirkan dulu berapa, dikeluarkan dulu yang dikeluarkan oleh anak laki-laki ini dalam membayar cicilannya, baru sisanya dibagi secara faraid 2:1. Kan seperti itu. Baik. Oh ya, oke.